adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama kakak Emsatul Anissa dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Nah, oke, di sini kakak ingin membahas bab lingkungan. Nah, sebelumnya, akhir-akhir ini di lingkungan kita sering terjadi bencana alam kan? Selain itu juga banyak terjadinya longsor, banjir yang disebabkan karena sampah. Nah, sampah ini ulah siapa? Nah, ulah manusia kan? Oke, karena hal ini adanya ulah manusia, adanya bencana alam itu akan menyebabkan perubahan keseimbangan dari lingkungan kita. Nah, jika ada perubahan, pasti ada penyebabnya kan? Nah, apa sih yang menyebabkan perubahan lingkungan di sekitar kita? Keseimbangan lingkungan kita menjadi terganggu, tidak seimbang, dan menjadi banyak membawa penyakit dan bencana. Apa sih yang menyebabkannya? Oke, kita simak ya pada video kali ini. Oke adik-adik, sebelumnya kakak ingin membacakan kompetensi dasar dan tujuannya terlebih dahulu ya. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama 3.10. Nah, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi lingkungan. Nah, yang poin kedua 4.10 yaitu memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestariannya. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengubah perilaku untuk menjaga dan menyayangi lingkungan hidup. Yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat memprediksi dampak dari penanganan pencemaran udara di atmosfer terhadap bumi. Kemudian yang kelima yaitu siswa dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah, cair, gas, ataupun padat. Nah, kemudian yang terakhir, siswa dapat memproduksi daur ulang limbah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Oke. Adik-adik, pada bab lingkungan ini ada 4 topik yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan keseimbangan lingkungan, kemudian macam-macam pencemaran lingkungan, yang ketiga pelestarian lingkungan, yang keempat yaitu pengelolaan limbah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelum lanjut ke materi, kakak ingin memberikan sebuah gambar untuk dianalisis. Ini dia gambarnya. Nah, oke adik-adik, dari gambar tersebut apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba deskripsikan ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi berdasarkan analisis gambar, kebakaran hutan di Riau ini mengakibatkan seluruh komponen hutan menjadi rusak. Nah, pepohonan dan semak-semak belukar yang terdapat di hutan akan ikut terbakar. Nah, selain itu, dampak samping dari kebakaran hutan itu sendiri yaitu munculnya kabut asap. Nah, kabut asap ini akan menyebabkan apa? Coba 1, 2, 3. Oke, kabut asap ini akan menyerang kesehatan warga di sekitar hutan karena kabut asap ini akan masuk ke area pemukiman warga yang dekat dengan hutan sehingga dapat mengganggu sistem pernafasan warga di sekitar. Nah, jadi itulah dampaknya dari kebakaran hutan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke adik-adik, yang pertama kita akan membahas topik nomor 1, yaitu perubahan keseimbangan lingkungan. Oke, sebelumnya lingkungan itu dapat dikatakan seimbang karena apa sih? Jadi, lingkungan dapat dikatakan seimbang karena dipengaruhi oleh komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen inilah yang menentukan lingkungan dapat dikatakan seimbang dan stabil. Nah, lingkungan dapat dikatakan stabil jika komponen biotik dan komponen abiotiknya berada dalam komposisi yang proporsionalnya dan stabil. Nah, seperti itu ya.
Nah, oke, selanjutnya yaitu pergeseran lingkungan. Jadi, pergeseran lingkungan itu terjadi karena akibat penurunan dan penaikan sebuah populasi dari berbagai komponen abiotik dan komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan di dalamnya. Nah, secara alami lingkungan akan melakukan perbaikan diri menuju keseimbangan lagi karena adanya lenting lingkungan. Oke adik-adik, jadi faktor perubahan keseimbangan lingkungan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor kegiatan aktivitas manusia. Nah, jika faktor alam ini disebabkan karena adanya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, kekeringan, kemudian longsor, kebakaran hutan, dan perubahan musim. Nah, selanjutnya karena akibat aktivitas manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti untuk memenuhi sandan pangan, kemudian transportasi. Nah, jadi manusia itu yang pertama akan membukakan lahan. Nah, pembukaan lahan ini dengan tujuan untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, dan sarana transportasi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan sehingga dapat merusak kerusakan tanah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan peledak dan penggunaan pukat harimau sehingga mempengaruhi keseimbangan yang ada di laut. Nah, seperti itu ya faktor-faktor dari perusak keseimbangan lingkungan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki ke topik yang kedua, yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada apa aja sih? Nah, jadi macam-macam pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran tanah. Apa aja sih yang menyebabkan keempat pencemaran ini terjadi? Oke, simak ya. Oke adik-adik, yang pertama kakak akan membahas poin yang pertama yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi karena adanya substansi berupa fisik, kimia, atau biologi yang menyebar di udara atau di atmosfer. Nah, karena substansi tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dalam kita saat bernafas. Jadi mengganggu sistem pernafasan kita seperti asap kendaraan bermotor atau asap pabrik. Nah, karena kedua asap ini sehingga menyebabkan ketidaknyamanan saat kita bernafas. Nah, selain itu kandungan yang ada dalam udara tersebut juga mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan kita. Nah, seperti asap pabrik. Nah, di dalam pabrik itu pastikan ada berbagai macam bahan kimia yang dicampurkan atau ditambahkan pada sebuah produk tersebut. Nah, jika terhirup karena itu namanya limbah, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap tubuh kita, mengganggu. Nah, jadi kedua asap ini disebut pencemaran udara. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air ini ada pencemaran air, sisa limbah rumah tangga, kemudian limbah pertanian, limbah air pertambangan, kemudian juga limbah air industri. Nah, karena limbah tersebut biasanya kan, contohnya limbah industri itu biasanya dibuang di aliran sungai atau aliran selokan. Nah, sehingga limbah tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada dalam air. Contohnya seperti limbah kita saat mencuci, kemudian atau limbah kita saat produksi sebuah produk di industri. Nah, limbahnya tersebut dialirkan ke aliran sungai. Nah, limbah tersebut kan mengandung zat kimia, sehingga jika masuk ke dalam sungai, banyak ekosistem sungai yang termakan atau terminum sehingga menyebabkan kematian atau kerusakan lingkungan yang ada di sungai, sehingga
sungai menjadi kotor dan tidak bisa dipakai kembali. Jika dipakai, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3, yaitu pencemaran suara. Nah, kita ambil contoh ya, seperti suara kendaraan bermotor, kemudian suara pesawat terbang. Nah, karena suara yang ditimbulkan ini yaitu menyebabkan bising di telinga kita, sehingga dapat mengganggu aktivitas kita saat belajar, kemudian saat presentasi di kantor. Nah, karena mengganggu sistem pendengaran kita, sehingga kedua suara ini termasuk ke dalam pencemaran suara. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke poin nomor 4, yaitu pencemaran tanah. Nah, ada apa aja sih di dalam pencemaran tanah? Nah, jadi pada pencemaran tanah ini dibagi menjadi ada limbah kosmetik, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, yang pertama limbah kosmetik. Nah, limbah kosmetik ini berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat ini berupa sampah anorganik seperti sampah yang tidak dapat diuraikan, kayak seperti plastik, kemudian besi, kaleng bekas minuman, nah dan lain-lain. Kemudian limbah cair itu berupa air, tinja, oli, kemudian deterjen dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu limbah industri. Nah, limbah industri ini pasti airnya di dalamnya sudah mengandung berbagai macam zat kimia. Nah, ada zat kimia yang berbahaya, ada pun yang tidak. Namun sama-sama menyebabkan limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, kemudian yang kedua itu ada limbah industri cair. Nah, limbah industri cair ini seperti produk sisa-sisa dari bahan industri logam atau industri kimia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini seperti contoh yang pertama tadi, yaitu penggunaan pestisida atau insektisida yang berlebihan. Nah, karena penggunaan ini kan pestisida atau insektisida ini mengandung berbagai macam zat kimia. Nah, sehingga jika diberikan terlalu berlebihan di dalam tanah, maka akan menyebabkan pengurangan kesuburan tanah, sehingga tanah tidak bisa dapat ditumbuhi oleh tanaman. Nah, kemudian terjadi kerusakan tanah. Nah, karena hal ini limbah-limbah tersebut menyebabkan pencemaran tanah. Nah, seperti itu ya. Nah, oke adik-adik, kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu pelestarian lingkungan. Nah, apa aja sih upaya-upaya dalam melestarikan lingkungan? Nah, yang pertama yaitu ada pelestarian tanah, kemudian pelestarian air, pelestarian hutan, pelestarian pantai, dan pelestarian flora dan fauna. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu pelestarian tanah. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk menjaga pelestarian tanah? Nah, yang pertama yaitu menggalakkan kegiatan untuk menanam pohon. Nah, seperti penghijauan kembali di daerah hutan yang sudah gundul, atau menanam di lingkungan sekolah. Bagus nih. Nah, selanjutnya yaitu membuat terasering pada daerah bukit atau pegunungan yang daerahnya miring. Nah, ini untuk mencegah terjadinya longsor, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan tadi. Nah, oke. Yang kedua yaitu pelestarian air. Nah, pelestarian air ini dengan mengelola limbah cair seperti limbah rumah tangga atau limbah industri dengan diolah kembali, sehingga limbah tersebut tidak berbahaya jika dibuang ke badan air. Nah, kemudian tidak memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Ini jelek ya. Jadi sampah itu seharusnya dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian membangun sumur resapan di sekitar rumah. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya pembuangan air yang berlebih, sehingga dapat menyumbat air dan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Oke.
Nah, selanjutnya yaitu pelestarian udara. Bagaimana sih cara untuk melestarikan udara? Nah, jadi dengan menggalakkan penanaman pohon tadi. Nah, karena menggalakkan pepohonan tadi, gas-gas CO2 tadi berasal dari karbon dioksida kendaraan motor nantinya akan diserap oleh pepohonan. Nah, pepohonan ini sebaliknya akan memberikan oksigen yang banyak kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu upaya pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran seperti pembakaran mesin-mesin industri dan kendaraan bermotor. Nah, kemudian mengurangi atau menghindari pembuangan gas kimia ke udara karena dapat merusak lapisan ozon. Oke, selanjutnya yaitu upaya pelestarian hutan. Nah, bagaimana sih upaya-upayanya? Yang pertama yaitu dengan menanam kembali hutan, seperti hutan-hutan yang sudah gundul, kemudian melarang pembabatan hutan. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan sistem tebang tanam. Setelah menebang, jadi kita harus menanam kembali. Nah, kemudian yaitu menerapkan sanksi berat bagi yang melanggar dan tetap membabat hutan secara ilegal. Nah, itu pemerintah harus menerapkan sanksi kepada pelanggarnya. Selanjutnya yaitu pelestarian pantai, yaitu dengan melakukan reklamasi pantai dengan menggerakkan menanam kembali hutan bakau di sekitar areal pantai. Kemudian tidak mengambil batu karang di daerah sekitar pantai atau di dasar laut karena dapat mengurangi keseimbangan habitat air laut, ekosistem di laut. Nah, selanjutnya yaitu melarang pemakai bahan peledak atau bahan yang tidak ramah lingkungan terhadap penangkapan ikan. Kemudian yaitu melarang penggunaan pukat harimau karena dapat merusak ekosistem laut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir pelestarian flora dan fauna. Bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan? Yaitu dengan mendirikan tempat perlindungan flora dan fauna seperti cagar alam, swaga marga satwa, dan taman nasional. Nah, selanjutnya melarang kegiatan pemburuan liar dan menggalakkan kegiatan penghijauan sehingga ekosistem yang ada di hutan ikut terjaga dan ekosistem spesies fauna dan flora juga ikut terjaga. Seperti itu ya adik-adik. Selain upaya-upaya yang telah dilakukan, penerapan etika lingkungan juga penting, yaitu untuk kebijakan moral manusia dalam bergaul dalam lingkungannya. Etika lingkungan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut, seperti prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, kemudian penuh kasih sayang dan peduli terhadap lingkungannya, kemudian tidak merugikan alam atau tidak menyakiti dan merusak alam. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, dan memiliki prinsip keadilan, demokrasi, dan integritas moral. Nah, oke adik-adik, selanjutnya kita sudah memasuki topik yang keempat, dan ini topik yang terakhir. Nah, yaitu pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini ada dua macam. Ada pengelolaan limbah organik dan pengelolaan limbah anorganik. Apa sih kedua komponen tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas pengelolaan limbah organik. Nah, apa sih pengelolaan limbah organik itu, Kak? Nah, jadi pengelolaan limbah organik itu limbah yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Nah, limbah ini dapat diuraikan oleh dekomposer. Nah, limbah organik ini dapat membusuk, kemudian seperti sisa-sisa makanan, sayuran, daunan kering, kemudian potongan-potongan kayu. Jika dibiarkan di alam, dia akan membusuk dan akan menjadi pupuk kompos alami bagi tanah atau bagi tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini yang perlu digarisbawahi karena limbah anorganik ini sulit diuraikan oleh tanah atau dekomposer, bahkan membutuhkan bertahun-tahun untuk menguraikannya. Contohnya seperti limbah plastik. Nah, tahu sendiri kan limbah plastik itu seperti apa jika dibiarkan di alam. Nah, jadi
limbah sampah plastik ini yang paling umum, dia tidak akan terurai di alam dengan mudah. Jadi, kita akan membuat sebuah pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini yang berbahan dasar plastik, kita dapat membuat sebuah kerajinan yang terbuat dari limbah. Nah, apa saja sih contohnya? Oke, simak ya. Pengelolaan limbah tadi akan menimbulkan metode ramah lingkungan. Apa sih metode ramah lingkungan? Jadi metode ini yaitu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan bahan yang berpotensi untuk pencemaran lingkungan. Nah, jadi kita akan menerapkan yaitu memakai ulang, kemudian mengurangi pemakaian atau reduce, kemudian recycle yaitu mendaur ulang, kemudian replace mengganti, dan replant menanam kembali. Nah, memakai ulang ini tadi yaitu menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai untuk keperluan. Nah, jadi barang-barang tersebut yang tidak terpakai akan melalui pengelolaan ulang. Nah, sehingga akan dialihfungsikan ke keperluan yang lainnya. Contohnya yaitu penggunaan ember bekas untuk menanam bunga sebagai pot ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu reduce atau mengurangi pemakaian. Nah, barang-barang yang digunakan itu hanya barang-barang yang diperlukan dan yang akan dipakai saja. Jadi, seperti mengurangi volume sampah dan menghemat sumber daya alam. Sebagai contohnya yaitu menghemat penggunaan kertas dan plastik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, pendaur recycle ini yaitu mengelola bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi produk yang bernilai ekonomis atau bernilai kreativitas. Nah, penggunaan ini seperti mendaur botol bekas untuk sebuah kerajinan. Ini cocok diterapkan pada siswa di sekolah atau anak di rumah sebagai menanamkan kekreativitasan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu replant, menanam kembali. Nah, kegiatan menanam kembali ini seperti tadi yaitu melakukan menanam kembali di hutan atau di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan pantai. Nah, jadi menanam ini mendistribusikan untuk mengurangi pencemaran hutan, kemudian yang dapat merusak penggundulan hutan, kemudian menanam kembali untuk mengurangi abrasi di laut dan membuat indah lingkungan untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, oke, seperti itu. Oke adik-adik, contoh dari recycle atau mendaur ulang tadi seperti penggunaan plastik dibuat untuk kerajinan tas, kemudian untuk kerajinan botol bekas dibuat kerajinan membuat vas bunga dan lain-lainnya dapat diterapkan sesuai kekreativitasan, bahkan bisa dijual dan dapat bernilai ekonomis loh. Oke, boleh dicoba ya, hitung-hitung untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, kakak ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, adanya perubahan lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya beberapa komponen ekosistem. Nah, agar perubahan lingkungan ini dapat diminimalkan, maka permasalahan-permasalahan lingkungan harus segera diatasi. Nah, penyelesaian masalah lingkungan tersebut tidak hanya diatasi secara teknik saja, namun harus menerapkan pendekatan secara moral dan menerapkan etika lingkungan. Etika lingkungan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut dengan lingkungan dapat dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oh iya adik-adik, karena sekarang masih pandemi, jadi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya untuk
menjaga perlindungan diri dari COVID-19. Oke, langkah-langkah perlindungan diri dari COVID-19 ini yang mudah itu diterapkan, yaitu jangan lupa memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan tidak berkerumun dulu ya. Oke, nah karena materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.